今天我要跟大家介绍一位新同学，来，站到讲台上，大家掌声欢迎。大家好，我是林香芝。下面这位同学呢，就是你以后朝夕相处的小伙伴了啊！来，坐到那儿吧。Cerita dimulai berlatarkan pada tahun 2012. Ada seorang murid bernama Song Xiaonan. Dia merupakan seorang murid kelas 3 SMA Senghua. Dia sedang menggosip bersama teman-teman sekelasnya tentang ramalan bangsa Maya tentang kiamat yang akan terjadi tahun ini. Tepatnya tanggal 21 Desember 2012. Di belakangnya ada Su Yosu yang lagi enak-enak tidur. Dia pun merasa terganggu karenanya. Maka dia langsung saja menimpuk kepala Xiaonan pakai bola basket. Jelas saja Xiaonan emosi. Mereka hampir saja perang kalau bukan karena kedatangan guru. Mereka berdua ini memang frenemies alias teman tapi musuh. Tapi walaupun pertengkaran mereka imut, tidak ada perasaan apapun di antara mereka karena memang mereka murni frenemies. Selain itu seluruh sekolah juga tahu kalau Xiaonan naksir sama teman sebangkunya Yosu yang bernama Jiangwu. Pak guru datang membawa seorang murid perempuan lalu mengumumkannya sebagai siswi baru di sini. Pindahan dari SMA Heping. Namanya Lin Xiangzi. Pak guru menempatkannya untuk duduk semeja dengan Xiaonan. Namun sejak awal fokus perhatian Xiangzi hanya pada Yosu dan terus-menerus mengintipnya. Tapi begitu Yosu menatapnya, Xiangzi sontak memalingkan pandangannya. Apakah dia naksir Yosu? Tapi anehnya dia tidak tampak naksir. Malah tampak seperti tegang ketakutan melihat Yosu. Yosu yang menyadari dirinya diperhatikannya si anak baru yang cantik itu jelas senang dan langsung agresif untuk mendekatinya. Bukan mau nembak, cuma ingin jadi teman. Masalahnya saat dia menawarkan sekotak minuman ke Xiangzi sebagai tanda awal pertemanan mereka, dia malah tak sengaja menyemprotkan minumannya ke bajunya Xiangzi. Mungkin mengira dirinya sedang dibully, Xiangzi jadi ketakutan dan langsung lari. Yosu sontak lari mengejarnya, tapi ujung-ujungnya malah berakhir menabrak Xiangzi dan Xiangnan saat Xiangzi berhenti mendadak gara-gara hampir bertabrakan dengan Xiaonan. Sejak kejadian itu, Xiangzi jadi menghindari Yosu dan Xiaonan membantunya menjauhkannya dari Yosu. Bahkan saat Yosu mengiriminya surat di tengah pelajaran, Xiangzi sengaja menunjukkannya ke Xiaonan. Dan jadilah Xiaonan melaporkannya ke guru dan otomatis membuat Yosu diomeli guru. Xiangzi ini agak aneh sebenarnya. Entah apakah dia benar-benar naksir sama Yosu, tapi dia tampak jelas gugup dan ketakutan setiap kali Yosu mendekatinya. Padahal Yosu benar-benar tulus cuma ingin berteman dengannya. Suatu hari saat mereka pulang sekolah, Yosu mencoba memberinya sebuah surat sembari meyakinkannya bahwa dia benar-benar hanya ingin mengenalnya dan berteman dengannya. Sama sekali tidak ada maksud aneh-aneh. Tapi anehnya Xiangzi malah menolaknya dengan kasar. Bahkan langsung merobek-robek surat itu bahkan sebelum dia membaca apa isinya. Entah apa yang membuatnya bersikap seperti itu. Lebih anehnya lagi, saat ibunya menelpon dia malah berkata pada ibunya bahwa dia ingin pindah sekolah lagi. Entah apa yang sebenarnya ingin dia hindari. Tampaknya dia memiliki masalah yang cukup mengganggu pikirannya. Dari percakapannya dengan ibunya, sepertinya masalah Xiangzi cukup parah sehingga dia harus meminum obat untuk penyakit mental. Hari Senin, Yosu masih pantang menyerah untuk berteman dengan Xiangzi. Tapi anehnya, saat dia menyapa Xiangzi malah bertanya bingung dia siapa. Semua orang jelas bingung dengan sikapnya. Tapi Xiangzi sepertinya serius tidak ingat sama Yosu dan yang lain. Hah? Masa dia amnesia? Jiangwu yakin kalau Xiangzi pasti cuma berakting untuk menolak Yosu. Tapi Yosu dan Xiaonan tidak setuju. Mereka berdua yang biasanya bertengkar kali ini justru punya satu pikiran yang sama. Yaitu ada yang aneh dengan Xiangzi seharian ini. Maka tiga sekawan itu pun memutuskan untuk membuntuti Xiangzi. Dan saat akhirnya mereka ketahuan, Jiangwu yang paling rasional di antara mereka langsung saja menghadapi Xiangzi
dan terang-terangan menanyakan kepada Xiangxi pura-pura tidak mengenal Yosu. Xiangxi mengklaim kalau dia benar-benar tidak ingat mereka semua dan apa yang terjadi selama seminggu sebelumnya. Hah? Jelas saja Jiang Wu tak percaya dan bersikeras menuntut penjelasan. Aku tidak tahu apakah kalian akan percaya atau tidak jika aku ceritakan. Aku percaya, potong Yosu meyakinkan Xiangxi bahwa dia benar-benar mempercayai apapun pengakuan Xiangxi. Baiklah, Xiangxi mengaku bahwa dia punya penyakit aneh yang membuatnya melupakan teman-temannya setelah 7 hari. Penyakitnya ini terjadi karena dulu dia pernah mengalami kecelakaan yang membuatnya mengalami PTSD. Penyakitnya ini disebabkan karena PTSD tersebut. Dia masih ingat keluarganya, namun dia selalu melupakan teman-temannya setiap hari Senin tiba. Karena penyakitnya inilah teman-temannya di sekolah lama menjauhinya sehingga pada akhirnya dia harus pindah ke sekolah ini. Jiang Wu masih sulit percaya, tapi Xiangxi punya bukti berupa obat-obatan yang diresepkan psikiater. Karena itulah Xiangxi menolak pertemanan dengan mereka atau siapapun, karena pada akhirnya dia hanya akan melupakan teman-temannya setelah 7 hari. Tapi Yosu tidak memandang itu sebagai sebuah masalah dan tetap bertekad untuk berteman dengan Xiangxi. Tidak masalah biarpun Xiangxi akan hilang ingatan setelah 7 hari. Mereka bisa menjadi teman seminggu sampai nantinya Xiangxi benar-benar akan mengingat mereka. Sayangnya Xiangxi kekeh menolak, bersikeras bahwa dia masuk sekolah ini hanya untuk persiapan ujian masuk universitas, dia tak mau punya teman. Tapi Yosu pantang menyerah, apalagi dia memahami dari kata-kata Xiangxi tadi, bahwa Xiangxi sebenarnya ingin berteman dengannya. Xiangxi kan bilang bahwa dia akan melupakan teman-temannya setelah 7 hari. Yang dia lupakan adalah teman-temannya, itu artinya Xiangxi sebenarnya sudah menganggap mereka teman seminggu sebelumnya. Pikiran itu membuat Yosu semakin bersemangat untuk berteman dengan Xiangxi. Dia benar-benar setulus hati melakukan berbagai cara untuk membantu Xiangxi biar tidak cepat lupa, termasuk memberinya berbagai makanan dan suplemen khusus untuk kesehatan otak. Segala cara dia lakukan untuk meningkatkan ingatan Xiangxi, seperti membuatnya rileks dengan mendengarkan musik dan berjoget. Tapi Xiangxi selalu menolak segala macam usahanya. Tapi Yosu pantang menyerah. Dia bahkan punya ide membuat buku diari khusus untuk Xiangxi yang dia isi dengan berbagai macam informasi dan cara-cara untuk meningkatkan memori. Suatu hari sepedanya Yosu sedang bermasalah di tengah jalan dan jarinya terluka saat memperbaiki sepedanya. Xiangxi awalnya berniat menghindarinya, pura-pura tidak lihat. Tapi pada akhirnya, hati nuraninya tidak bisa mengabaikannya, hingga akhirnya dia berbalik untuk memberinya Hansaplas. Yosu langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya buku diary yang dia buat selama beberapa hari ini. Dia tidak peduli biarpun Xiangxi akan melupakannya setiap hari Senin. Yosu yakin suatu hari dia akan bisa menemukan cara agar Xiangxi bisa mengingatnya terus. Yosu mendadak punya ide baru. Dia lalu membawa Xiangxi ke toko buku untuk membeli buku diary baru. Di buku diary itu, Xiangxi bisa menulis segala macam kegiatannya bersama teman-temannya. Dengan begitu, biarpun Xiangxi lupa setiap hari Senin, tapi dia bisa mengingatnya kembali melalui tulisan di buku diary itu. Xiangxi masih ragu, dia sama sekali tidak mengerti kenapa Yosu ingin sekali berteman dengannya. Padahal dia hanya akan melupakan Yosu setiap Senin. Sebenarnya kau menginginkan teman kan? Kata Yosu memahami kegalauan Xiangxi. Aku akan menjadi temanmu. Cobalah dulu, mari kita cari solusi bersama-sama tentang bagaimana mengobati penyakitmu. Baiklah, Xiangxi akhirnya setuju, tapi dia ingin Yosu berjanji satu hal padanya. Yosu langsung setuju tanpa ragu padahal Xiangxi bahkan belum mengemukakan apa syaratnya. Dia rela berjanji apapun asal bisa menjadi temannya Xiangxi. Aku ingin kau belajar dengan giat, jangan menyerah akan ujian. Itulah yang Xiangxi inginkan. Oke, kalau begitu kau bisa membantuku belajar kan? Jangan tawar-menawar, ayo pilih mau warna apa. Secara bersamaan mereka berdua langsung menunjuk buku diary Pink Polka Dot. Fit, ternyata selera mereka sama. Setelah itu Yosu mengajak Xiangxi ke rooftop sekolah di mana ada sebuah observatorium yang sudah terbengkalai. Ini adalah markas rahasianya Yosu, tapi sekarang Yosu menyatakan bahwa tempat ini adalah markas mereka. Sejak saat itu mereka rutin datang ke markas rahasia mereka itu untuk belajar bersama. Yosu benar-benar memenuhi janjinya pada teman seminggunya untuk belajar dengan tekun. Suatu hari Xiona dan Jiang Wu juga mendadak muncul di sana. Sebenarnya cuma Jiang Wu yang diundang, tapi Jiang Wu malah mengajak Xiaonan.
Langsung saja Xiaonan dan Yosu hampir mau sindir-sindiran lagi, tapi Jiang Wu dengan cepat menggelengkan mereka. Yosu akhirnya setuju Xiaonan bergabung bersama mereka hanya demi Jiang Wu. Xiaonan langsung duka sama tempat ini dan mendadak punya ide untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat berlindung untuk menghadapi kiamat tanggal 21 Desember 2012 nanti. Tempat berlindung? Kau takut mati? Itu kan kiamat, tentu saja aku takut. Aku kan belum pernah berkencan, ucap Xiaonan sambil melirik malu-malu ke Jiang Wu. Si rasional Jiang Wu meyakinkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sampai ujian nasional selesai. Kiamat artinya jika dia gagal ujian dan harus mengulang kelas 3. Kalau begitu, Xiaonan yakin kalau Yosu pasti akan menghadapi kiamat, soalnya dia yang paling bodoh di antara mereka. Kayak kau tidak akan terkena kiamat saja, cibir Yosu. Setidaknya aku pintar dalam bahasa Inggris, balas Xiaonan. Aku sekarang dibantu Xiang Ji belajar. Bagaimana kalau kiamat beneran tidak akan terjadi seperti ucapan Jiang Wu? Kita tetap datang kemari saja, bukan untuk berlindung tapi untuk merayakan, usul Xiaonan. Usul yang bagus, bagaimana Xiang Ji? Xiang Ji setuju, jadilah mereka berempat saling bekerja sama untuk membersihkan tempat itu untuk menjadi markas yang layak untuk ditinggali. Dan juga memasang foto mereka berempat yang mereka namai grup penyintas kiamat. Selama beberapa minggu kemudian, Yosu CS rutin mengingatkan Xiang Ji tentang pertemanan mereka setiap hari Senin tiba dengan berbagai macam cara. Mereka bahkan menggambar identitas mereka masing-masing di sebuah buku diary agar Xiang Ji bisa selalu ingat pada mereka. Setiap Senin, Yosu rutin memperkenalkan dirinya pada Xiang Ji pakai boneka jempol pohon cemara. Dan Xiang Ji rutin menulis segala informasi tentang teman-temannya dan segala hal yang mereka lakukan di buku diary-nya. Lepas dari guyonan dan canda tawa sehari-hari, mereka juga tetap serius belajar. Satu malam, mereka makan malam bersama sambil membicarakan rencana masa depan masing-masing. Xiang Ji mengaku bahwa dia ingin masuk ke jurusan psikologi yang sontak membuat Jiang Wu keheranan. Soalnya Xiang Ji pintar matematika, sayang sekali kalau dia tidak mengambil jurusan ekonomi atau analisis investasi. Xiang Ji mengaku bahwa dia pintar matematika hanya karena dulu pernah diajari seorang teman. Katanya dia tidak ingat teman-temannya setelah seminggu. Kok sekarang dia ingat teman masa lalunya? Tidak ada yang merasa ucapannya aneh. Xiaonan langsung beralih ke Jiang Wu untuk menanyakan rencana masa depannya. Jiang Wu mengaku bahwa dia mau melanjutkan studinya di Beijing, tidak masalah masuk jurusan apapun. Keluarganya sebenarnya sudah pindah ke Beijing, dia tinggal sendirian di sini. Makanya setelah lulus nanti, Jiang Wu ingin menyusul mereka ke Beijing. Kalau begitu Xiaonan juga ingin ikut menyusul ke Beijing. Tidak masalah jurusan apapun, yang penting dia mau pergi kemanapun Jiang Wu pergi. Jelas saja pengakuannya membuat Yosu langsung menggodai mereka. Sebentar, Yosu mendadak protes karena tidak ada dari mereka yang menanyakan rencana masa depannya. Memangnya kau bisa masuk universitas? Ejek Jiang Wu. Bicara apa kau? Dengan bantuan Xiang Ji, aku pasti bisa mengguncang perahu membuat kekacauan, ujar Yosu dengan pedenya. Mengguncang perahu? Salah peribahasa. Bahasa Cinanya memang payah, dia payah dalam semua pelajaran. Suatu hari Yosu ketiduran di kelas. Saat akhirnya dia membuka mata, hari sudah petang dan dia sendirian di kelas. Wah, kenapa tidak ada yang membangunkannya? Dia hanya menemukan satu pesan dari Jiang Wu yang menulis bahwa dia menunggu Yosu di markas rahasia mereka. Yosu akhirnya pergi ke sana dengan kebingungan dan lebih bingung lagi saat mendapati tempat itu gelap gulita. Lalu tiba-tiba saja kepala hantu sontak saja membuat Yosu heboh ketakutan. Sampai saat dia menyadari kalau itu ternyata cuma boneka. Yosu jadi kesal. Apa-apaan sih ini? Saat itulah lampu-lampu tiba-tiba menyala dan semua orang keluar sambil membawa kue ultah dan menyanyi lagu ultah untuk Yosu. Merayakan ultahnya yang ke-18 tahun. Wah, Yosu senang dan benar-benar berterima kasih atas ketulusan mereka. Tapi Yosu bingung, hari ini kan bukan hari ulang tahunnya. Kenapa mereka merayakan ultahnya sekarang? Jiang Wu dan Xiaonan mengaku bahwa mereka sengaja melakukannya sekarang. Lagian cuma beda 3 hari. Kalau memang ngeprank Yosu tepat di hari ultahnya, sudah pasti Yosu akan menyadarinya. Xiang Ji menyuruhnya untuk make a wish. Yosu mengucap 3 permintaan. Yang pertama, dia berharap mereka berempat bisa mendapatkan nilai yang bagus di ujian.
Yang kedua, dia berharap Xiangxi akan memiliki ikatan yang normal. Tapi sebelum dia sempat mengucap harapannya yang ketiga, mereka mendadak ketahuan satpam. Gawat, mereka sontak panik berpencar melarikan diri. Jiangwu bersama Xiaonan lari ke suatu arah, sedangkan Xiangxi dan Yousu lari ke arah lain. Jiangwu dan Xiaonan menyembunyikan diri di perpustakaan dan refleks saling memeluk satu sama lain saat berusaha menghindari senternya satpam. Untungnya mereka berhasil menyembunyikan diri dengan baik hingga akhirnya satpam menyerah dan keluar. Namun tak pelak mereka berdua jadi canggung dan tersipu malu sekarang. Di tempat lain Yousu menggandeng tangan Xiangxi dan membawanya lari sampai tiba di kolam renang. Tapi tak sengaja Xiangxi tersandung dan terjatuh yang dalam prosesnya membuat Yousu terseret hingga dia jatuh menimpa Xiangxi. Jelas saja keduanya jadi canggung gara-gara itu. Xiangxi buru-buru beralih topik memberikan hadiahnya yang berupa kuki buatannya sendiri. Dan karena tadi Yousu belum mengucap harapan ketiganya, tapi tidak aman untuk kembali ke markas untuk mengambil kue ultah, jadi Xiangxi mengeluarkan cupcake sebagai ganti kue ultah dan menyuruh Yousu untuk mengucap harapan ketiganya sekarang. Yang tadi sangkanya, harapan ketiga Yousu ternyata menyatakan cinta padanya. Tapi pernyataan cinta Yousu bukan hanya mengagetkan Xiangxi, melainkan juga membuatnya begitu sedih entah kenapa hingga langsung melarikan diri. Lebih anehnya lagi, saat hari Senin tiba Xiangxi lupa lagi seperti biasanya. Tapi kali ini ada yang beda. Dia sama sekali tidak ingat mereka karena buku diarinya mendadak hilang entah kemana. Yousu tidak bisa menerima situasi ini. Jadi dia langsung menyeret Xiangxi ke markas mereka, berniat mau mencari buku diarinya. Tapi markas itu sekarang sudah digembok. Yousu begitu panik ingin merusak gemboknya, hingga Jiangwu harus cepat-cepat menghentikannya. Tapi anehnya sikap Xiangxi kali ini jelas-jelas sangat berbeda dari biasanya. Jadi lebih ketus. Dia bahkan sama sekali tidak peduli setelah melihat foto mereka berempat. Mengklaim bahwa itu bukan bukti bahwa dia dekat dengan mereka. Atau menyerah, Yousu sampai bolos sekolah dan menghabiskan waktu seharian mencari buku diari itu di mana-mana. Di semua tempat yang pernah mereka datangi, tapi tetap saja tidak bisa menemukannya di mana-mana. Anehnya saat Xiangxi mengetahui Yousu bolos sekolah, dia tampak galau dan cemas. Dia bahkan bolos di kelas berikutnya hanya demi mencari Yousu. Lebih anehnya lagi, begitu dia menemukan Yousu, dia langsung to the point melarang Yousu mencari buku diari itu lagi. Dia dengan ketus menolak mengingat apapun tentang mereka, mengklaim bahwa dia tidak butuh mengingat tentang mereka. Dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal lain karena harus fokus pada ujian masuk universitasnya. Dia bahkan mengomeli Yousu karena menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal tidak berguna dan mengabaikan masa depannya. Aneh sekali. Dia terasa seperti ingin menjauhi mereka atau lebih tepatnya Yousu. Tapi bukankah katanya dia tidak ingat? Lalu kenapa dia bersikap begitu ketus dan ingin menjauhi orang yang tidak dia ingat? Yousu hampir menangis mendengar kata-katanya, tapi Yousu menolak menyerah begitu saja. Dia yakin bahwa Xiangxi bersikap seperti ini hanya karena penyakitnya. Karena Xiangxi takut melupakan teman-temannya setiap minggu. Kalau Xiangxi ingin belajar, Yousu tidak akan mengganggunya. Setelah berkat Xiangxi lah, Yousu juga mulai rajin belajar. Dia benar-benar berusaha keras untuk bisa masuk ke universitas yang sama dengan Xiangxi. Walaupun gagal, dia akan tetap mencari cara agar bisa tinggal di dekat kampusnya Xiangxi, agar dia bisa selalu melindungi Xiangxi. Karena kau sangat penting bagiku. Xiangxi terkejut mendengarnya, tapi dengan cepat dia menyatakan dengan kejamnya bahwa Yousu sama sekali tidak penting baginya. Dia tidak peduli dengan Yousu dan tidak ingin menjadi temannya. Bahkan sekalipun dia tidak punya penyakit aneh ini, dia tetap tidak mau menjadi temannya Yousu. Dia beneran tidak ingat Yousu kah? Aneh. Xiaonan dan Jiangwu baru datang saat itu, tapi Xiangxi juga langsung menegaskan pada mereka untuk tidak dekat-dekat dengannya. Terutama kau, Su Yousu. Xiaonan langsung pergi setelah itu. Yousu sontak dikuasai emosi hebat yang anehnya membuatnya mendapat kilasan ingatan akan seorang wanita yang tenggelam. Hah? Siapa? Kepalanya seketika sakit hebat hingga tiba-tiba saja dia pingsan. Teman-temannya sontak panik melarikannya ke rumah sakit, bahkan Xiangxi pun ikut. Dan tampak jelas dia sangat mencemaskan kondisi Yousu. Ibunya Yousu jelas menyembunyikan sesuatu dan berkata pada Jiangwu dan Xiaonan bahwa Yousu cuma kelelahan, lalu cepat-cepat mengusir mereka secara halus. Jiangwu dan Xiaonan pun pergi, tapi entah kenapa Xiangxi masih tetap di sana. Xiaonan sebenarnya penasaran, tapi Jiangwu dengan cepat mendorongnya pergi.
Saat berduaan dengan ibunya Yosula, akhirnya segala keanehan tentang Xiangxi mulai jelas. Dia sebenarnya tidak amnesia, malah sebenarnya dia mengenal Yosu sejak lama, dan yang mengalami amnesia itu ternyata justru Yosu. Yosula yang tidak mengingat Xiangxi dan masa lalu mereka. Xiangxi sebenarnya ingin memberitahukan kebenarannya pada Yosu, tapi ibunya Yosu bersikeras melarang. Bagaimana sebenarnya masa lalu mereka? Kita pun dibawa flashback. Sewaktu dia kelas 1 SMA di SMA Heping, Xiangxi bertemu dengan seorang siswi bernama Suji yang pintar bermain piano. Xiangxi terkagum-kagum mendengar permainan pianonya Suji, dan mereka langsung menjadi akrab dengan cepat. Saat Suji tengah mengajari Xiangxi bermain piano, tiba-tiba kepala Xiangxi tertimpuk bola yang tak sengaja terlempar dari lapangan bola terdekat oleh Yosu. Itulah pertama kali mereka bertiga bertemu. Sejak saat itu, Xiangxi dan Suji jadi sahabat karib, apalagi mereka juga sekelas. Dan ternyata Suji lah teman yang dimaksud Xiangxi sebagai orang yang berjasa mengajarinya matematika. Mereka selalu bersama dalam segala hal, belajar bersama, makan bersama, bahkan bolos bersama. Suatu hari mereka shopping bersama dan memutuskan untuk membeli kalung kapal berbentuk bintang karena Suji suka sekali dengan bintang. Suatu hari Xiangxi mengetahui bahwa ternyata Suji naksir Yosu, tapi Suji tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Xiangxi punya ide membantunya dengan cara merusak sepedanya Xiangxi di jalan yang biasanya Yosu lewati dengan harapan Yosu akan membonceng Suji. Begitu Yosu muncul, Xiangxi langsung bersembunyi di balik pohon dan rencananya berhasil. Yosu benar-benar membonceng Suji. Bahkan sejak saat itu Yosu mulai mendekatkan diri dengan mereka berdua dan mereka bertiga pun jadi teman akrab. Namun entah apa yang kemudian terjadi sehingga hubungan mereka berubah seperti sekarang ini. Flashback pun berakhir. Hari Senin Yosu sudah pulih dan kembali ke sekolah, tapi Xiangxi masih terus menjauhinya. Yosu yang biasanya penuh energi positif sekarang jadi lebih sering murung karenanya. Xiangwu jelas tidak senang temannya jadi seperti ini. Dia yakin sekali bahwa ada yang aneh dan mencurigakan dengan Xiangxi. Maka Jiangwu pun memutuskan untuk menyelidiki latar belakang Xiangxi. Dia mencuri biodata Xiangxi dari ruang guru dan dari situlah dia mengetahui bahwa Xiangxi ternyata berasal dari SMA yang sama dengan SMA lamanya Yosu. Kebetulan Xiaonan juga punya teman di SMA Heping. Dari temannya inilah Xiaonan diberitahu bahwa Xiangxi dan Yosu dulunya berteman akrab dengan seorang teman lain yang bernama Suji. Dan bahwa Xiangxi sama sekali tidak memiliki penyakit amnesia aneh itu. Mereka berdua langsung memanggil Xiangxi ke observatorium. Dan to the point mengonfrontasi kebohongannya. Kenapa Xiangxi berbohong pada mereka? Kenapa Xiangxi pura-pura amnesia dan siapa itu Suji? Tidak bisa menghindari lagi, Xiangxi akhirnya mengakui bahwa dia memang berbohong pada mereka. Sebenarnya dia ingin sekali menceritakan kebenarannya pada Yosu. Tapi pada akhirnya, dia tidak sanggup melakukannya karena sebenarnya yang amnesia justru Yosu. Kita pun dibawa flashback. Masalah ini dimulai saat mereka bertiga piknik di danau saat liburan musim dingin. Sementara Yosu menata bekal makanan mereka di meja, Suji mengajak Xiangxi naik perahu di danau di daerah pinggiran. Tempatnya memang indah, tapi sepi, malah sepertinya hanya mereka bertiga di sana. Dia sengaja mengajak Xiangxi naik perahu ke tengah danau untuk menjauh dari Yosu, soalnya dia malu. Kenapa? Karena sebenarnya dia sudah memutuskan untuk memberanikan diri menulis surat cinta ke Yosu yang dia tempatkan di keranjang bekal makanan mereka. Saat mereka di tengah danau, Suji dari kejauhan melihat Yosu sepertinya sudah menemukan suratnya. Tapi dia terlalu antusias sehingga dia lupa di mana dia berpijak dan akhirnya membuat perahu oleng dan Suji sontak tercebur ke air. Parahnya lagi dia sama sekali tidak bisa berenang dan Xiangxi juga sama. Xiangxi sontak panik berusaha meraih tangannya sembari teriak-teriak minta tolong. Tapi karena jarak mereka cukup jauh, Yosu tidak bisa langsung mendengarnya. Namun karena Suji terlalu panik, akhirnya dia malah jadi membuat Xiangxi ikut tertarik sehingga mereka sama-sama tercebur ke air. Saat inilah Yosu baru mendengar teriakan Xiangxi. Dia langsung mengabaikan surat yang belum sempat dia buka itu untuk bergegas terjun ke danau dan berusaha menyelamatkan kedua gadis itu. Dia berhasil menangkap tangan Xiangxi, tapi dia gagal meraih tangan Suji. Suji yang sudah kehabisan tenaga akhirnya tenggelam semakin dalam. Saat ini Yosu terpaksa harus memilih salah satu dan memutuskan untuk menyelamatkan Xiangxi duluan.
Tapi saat dia sudah berhasil mengembalikan Xiangxi ke perahu, kepala belakangnya tiba-tiba terantuk besi holder dayung perahu cukup keras sampai berdarah dan kepalanya berdengung cukup hebat. Dia berusaha bertahan dan kembali masuk air untuk menyelamatkan Suci. Tapi kepalanya mulai berdengung semakin hebat dan darahnya keluar semakin banyak. Hingga akhirnya Yosu pingsan di dalam air. Sendirian di tengah danau, Xiangxi sontak semakin histeris teriak-teriak minta pertolongan. Entah berapa lama mereka di sana hingga akhirnya mereka terselamatkan. Sayangnya hanya Xiangxi yang selamat tanpa cedera. Suji meninggal dunia, sedangkan Yosu koma. Keluarganya Suji sangat murka pada Xiangxi dan menyalahkannya atas kematian Suji. Bahkan teman-temannya di sekolah pun mulai menjauhinya dan memusuhinya, menganggapnya sebagai pembawa sial. Bahkan semakin hari mereka semakin kelewatan dengan membuli Xiangxi. Suatu hari Xiangxi akhirnya mendapat kabar bahwa Yosu sudah siuman dari komanya. Namun saat tiba di rumah sakit, Yosu sama sekali tidak mengenalinya. Dia melupakan segalanya. Dokter menduga bahwa amnesianya Yosu disebabkan oleh PTSD. Dia sulit menerima kenyataan, makanya alam bawah sadarnya memilih untuk melindungi dirinya sendiri dengan melupakan segalanya. Ibunya Yosu tidak ingin putranya terus menderita dan akhirnya membawanya pergi pindah ke kota lain. Hidup Xiangxi sendiri semakin lama semakin menderita. Dia terus-menerus dibully di sekolah. Perasaan bersalahnya yang begitu besar ditambah dengan perlakuan buruk semua orang terhadapnya. Pada akhirnya membuat Xiangxi menjadi depresi berat sehingga dia harus mendapatkan pertolongan psikiater. Prestasi belajarnya di sekolah pun jadi terganggu. Semua inilah yang akhirnya membuat ibunya Xiangxi memutuskan untuk memindahkan Xiangxi ke sekolah lain dan menitipkannya di rumah bibinya. Namun siapa sangka, ternyata takdir membawanya kembali bertemu dengan Yosu. Sekolah barunya ternyata sekolah yang sama dengan sekolah barunya Yosu. Pertemuan yang tidak disangka-sangka inilah yang membuatnya sempat meminta pada ibunya untuk pindah sekolah lagi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menghadapi Yosu. Dia merasa dirinya tidak pantas menjadi temannya Yosu, makanya dia terpaksa harus mengarang kebohongan tentang amnesia 7 hari itu. Dia berharap kebohongannya akan membuat Yosu menyerah, tapi ternyata Yosu menolak menyerah, malah dengan gigih membantunya untuk sembuh dari penyakit pura-puranya ini. Sujilah yang seharusnya Yosu cintai dan bukan dirinya. Karena itulah, Xiangxi menyembunyikan buku diarinya dan pura-pura amnesia lagi. Lebih baik mereka kembali jadi orang asing. Flashback pun berakhir. Xiangxi tahu kalau mereka pasti sulit memaafkannya. Dia juga sulit memaafkan dirinya sendiri. Tapi dia memohon pada Xiaonan dan Jiangwu untuk tetap merahasiakan kebenaran ini dari Yosu. Dia tidak mau Yosu menghadapi penderitaan itu lagi. Xiangxi janji bahwa dia pasti akan segera pergi dan menghilang dari hidup Yosu setelah ujian masuk universitas selesai nanti. Prihatin, Xiaonan langsung memeluknya dan berusaha menyemangatinya. Xiangxi, aku tidak mengenal Suji, tapi kau harus tahu bahwa semua ini bukan salahmu. Sejak saat itu, Xiaonan dan Jiangwu pun membantu Xiangxi untuk menjauhkan Yosu darinya. Pada malam tanggal 21 Desember 2012, Yosu sebenarnya ingin mendekati Xiangxi, tapi Xiangxi bergegas pergi. Xiaonan dan Jiangwu pun cepat-cepat menarik Yosu ke rooftop sesuai rencana mereka untuk menghadapi hari kiamat bersama-sama. Hanya saja rencana mereka kali ini harus dilewati tanpa kehadiran Xiangxi. Xiaonan benar-benar serius menghadapi kiamat sampai Jiangwu geli melihatnya. Tapi tentu saja tidak ada kejadian apapun yang terjadi. Yosu bertanya-tanya apakah Xiangxi ingat rencana mereka hari ini. Tentu saja Xiangxi ingat, malah sebenarnya dia juga sedih tidak bisa ikut. Tapi dia terpaksa harus melakukannya demi menghadapi Yosu. Xiaonan dan Jingwu mengingatkan Yosu untuk berhenti memikirkan Xiangxi mulai sekarang dan fokus belajar saja. Ujian mereka kurang dari 6 bulan lagi. 5 bulan berlalu, hari ini mereka akhirnya menghadapi ujian masuk universitas. Usai ujian, Jiangwu malah melihat Xiaonan dikasih buket bunga oleh seorang cowok lain. Dan itu sontak membuatnya cemburu. Yosu sudah ditunggu ibunya di gerbang sekolah, hanya Xiangxi seorang yang sendirian. Malam harinya Jiangwu mengajak Xiaonan makan malam berdua dan akhirnya dia berterus terang mengakui perasaannya terhadap Xiaonan. Xiaonan tentu saja senang. Tapi kenapa Jiangwu tidak menyatakan cinta lebih cepat? Xiaonan sudah memutuskan mau pergi ke Australia. Jiangwu sedih mendengarnya. Namun tidak masalah, Xiaonan pergi saja mengejar impiannya. Jiangwu janji akan menunggunya. Mereka bisa tetap berhubungan lewat chat atau video call dan lain sebagainya. Baiklah, Xiaonan pun setuju untuk menjadi pacarnya. Esokan harinya, Jiangwu nongkrong di kolam renang bersama Yosu, membicarakan ujian kemarin.
Yosu percaya kalau dia bisa lulus walaupun mungkin dia hanya bisa masuk universitas biasa. Tapi dia masih bertekad ingin menemui Xiangzi dan ingin mendaftar di universitas di kota yang sama dengan Xiangzi. Frustasi, Xiangwu berusaha meyakinkan Yosu untuk melupakan Xiangzi. Menemuinya itu buang-buang waktu saja. Dia bahkan berusaha mengancam Yosu untuk berhenti menemui Xiangzi jika Yosu masih menganggapnya sebagai teman. Terang saja Yosu jadi emosi dibuatnya, mengira Jiangwu membenci Xiangzi karena penyakit amnesianya. Kedua teman itu sontak saling tonjok-tonjokkan hingga keduanya oleng dan akhirnya tercebur ke kolam bersama. Dan di saat inilah ingatan masa lalu Yosu akhirnya mulai kembali. Tapi dia masih bingung, maka begitu mereka keluar dari kolam, dia langsung menuntut penjelasan Jiangwu tentang Suji. Terpaksalah Jiangwu akhirnya berterus terang memberitahu Yosu bahwa Xiangzi berencana pergi karena tidak ingin menyakiti Yosu lagi. Akhirnya mengingat semua masa lalunya, Yosu bergegas pergi mencari Xiangzi. Tapi malah diberitahu bibinya Xiangzi bahwa Xiangzi baru saja pergi. Yosu sontak panik mengejarnya. Sayangnya dia gagal, Xiangzi sudah naik bis dari tadi. Xiangzi juga sebenarnya sedih, bahkan sepanjang perjalanan dia harus berusaha keras menahan isak tangisnya. Dia bahagia bisa bertemu lagi dengan Yosu dan mengenal Jiangwu dan Xiaonan. Tapi dia harus pergi demi kebaikan Yosu. Dia bahkan mengganti nomor teleponnya, memutuskan hubungan dengan semua orang. Sejak itu, Yosu terus-menerus mengurung diri di kamarnya. Dia bahkan kekeh menolak membuka pintu saat Jiangwu datang. Jiangwu mengerti kalau Yosu marah padanya karena dia menyembunyikan kebenarannya dari Yosu. Tapi, apa kau tahu apa kebenaran yang sesungguhnya? Yaitu kami semua sangat peduli padamu. Kami tidak ingin mengganggumu agar kau bisa fokus ujian. Jiangwu memberitahu bahwa observatorium sebentar lagi akan diruntuhkan. Dia dan Xiaonan tadi membersihkan barang-barang mereka yang ada di sana. Karena itulah, dia datang untuk menyerahkan sesuatu pada Yosu sekaligus mau pamitan. Barang yang dia maksud ternyata foto kenangan mereka berempat yang di belakangnya tertulis orang yang paling kita hargai, tak peduli dimanapun mereka berada, kenangan akan mereka akan selalu tersimpan. Beberapa waktu kemudian, Yosu akhirnya pergi menziarahi makam Suji dan kebetulan bertemu dengan adiknya Suji. Setelah sekian lama, Yosu akhirnya mengunjungi keluarga Suji untuk meminta maaf. Kemarahan keluarga Suji sekarang sudah mulai mereda dan sudah bisa mengikhlaskan kepergian putri mereka. Mereka bahkan memberinya sebuah kotak yang berisi foto-foto persahabatan mereka bertiga dan surat yang ditujukan untuk Yosu. Semua ini adalah kenangan mereka, jadi ibunya Suji menyuruh Yosu untuk menyimpannya. Ayahnya Suji bahkan mengundangnya makan malam bersama mereka dan memberitahunya bahwa Xiangzi sering datang kemari. Hanya saja Xiangzi tidak pernah berani masuk. Memang sulit menerima fakta bahwa Suji sudah tiada. Mereka sekeluarga juga masih sulit menerimanya. Akan tetapi, ayah tidak ingin Yosu dan Xiangzi menderita karena insiden ini. Karena itulah, ayah meminta mereka berdua untuk move on dan menjaga diri mereka sendiri dengan baik. Yosu sontak menangis sedih mendengarnya. Suatu hari Xiangzi menerima paket yang ternyata buku diari kiriman dari Yosu di mana dia mengaku bahwa dia sudah mengingat segalanya. Sekaligus mengakui perasaannya pada Xiangzi yang ternyata sudah sejak lama. Xiangzi lah yang selalu dia sukai sejak mereka pertama kali bertemu dulu. Xiangzi lah yang selalu dia perhatikan. Bahkan saat dia membonceng Suji, dia tahu kalau Xiangzi sedang bersembunyi di balik pohon dan dia sengaja membonceng Suji sebenarnya hanya supaya dia bisa tanya-tanya tentang Xiangzi. Dia mengaku sudah mengunjungi Suji dan keluarganya. Dia juga sudah membaca surat yang Suji berikan untuknya. Dalam suratnya, Suji menulis segala hal yang ingin dia lakukan bersama mereka setelah lulus nanti. Suji bilang bahwa dia ingin menyalakan kembang api bersama mereka, ingin melihat salju bersama mereka, ingin minum minuman untuk pertama kalinya bersama mereka, ingin keliling dunia bersama mereka. Tapi Yosu tahu bahwa mereka butuh waktu untuk pulih. Karena itulah dia memutuskan untuk tidak menekan Xiangzi dan membiarkan Xiangzi sendiri dulu sekarang. Sampai nantinya Xiangzi mau mengakui bahwa mereka adalah teman. Dia juga menyertakan kalung bintangnya Suji di dalam paketnya karena dia tahu betul kalau kalung itu sangat penting artinya bagi Xiangzi. Buku diari itulah yang akhirnya membuat Xiangzi mantap untuk kembali ke Yosu. Tapi setibanya di rumah Yosu, dia diberitahu ibunya Yosu bahwa Yosu sekarang pergi ke sekolah karena hari ini observatoriumnya akan dihancurkan hari ini. Xiangzi sontak berlari secepatnya kembali ke sekolah, berpapasan dengan beberapa tukang yang naik turun, tapi di mana Yosu? Dia tidak terlihat di mana-mana. Xiangzi, teriak Yosu yang ternyata sedang memperhatikan Xiangzi dari belakang. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali tanpa ada kebohongan di antara mereka. Xiangzi benar-benar minta maaf karena menyembunyikan masalah ini dari Yosu.
Tapi Yosu sama sekali tak mempermasalahkannya. Dia mengerti bahwa Xiangxi melakukan ini untuknya. Malah dia yang harus berterima kasih karena Xiangxi ada untuknya di saat seperti ini. Terima kasih karena telah mengirimkan kalung ini padaku. Aku akan memakainya untuk mengalami segala pengalaman yang belum pernah Suji alami. Pergi keliling dunia, melihat salju yang belum pernah dia lihat. Aku akan memakainya untuk menyelesaikan segala hal yang belum pernah dia lakukan. Xiangxi, tidak semua luka bisa disembuhkan, tapi kita bisa menghadapinya bersama. Kali ini izinkan aku menemanimu. Xiangxi setuju dan Yosu pun langsung memeluknya erat. Film pun berakhir.